Hai, praktikum IPA di SD mengenai pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Malika Rahma dengan NIM 8599488004. Saya dari UT Jakarta. Landasan teori kali ini mengenai pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan pangan, pemukiman, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan lainnya, seperti halnya penggunaan pestisida yang berlebihan, penggunaan bahan-bahan kimia lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem seperti penggunaan deterjen sebagai pembasmi bibit penyakit. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada gelas kimia. Yang pertama, gelas kimia ini berlabel 100%, kedua itu berlabel 50%, yang ketiga itu berlabel 25%, yang keempat itu berlabel 12,50%, yang kelima berlabel 6,25%, yang keenam itu berlabel 3,10%, dan yang terakhir ini ada gelas berlabel kontrol. Selanjutnya di sini ada kacang hijau, ada juga deterjen, ada juga tisu, dan ada juga kertas untuk penutupnya. Setelah semuanya dipersiapkan, lalu kita beri label 100% pada gelas 1, 50% gelas 2, 25% gelas 3, 12,50% gelas 4, 6,25% gelas 5, 3,10% gelas 6, dan juga label kontrol. Setelah itu kita masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas, buanglah kacang yang mengapung. Sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol air biasa saja atau air PDAM. Setelah itu lalu simpan cairan dengan gelas beri label. Selanjutnya, setelah disediakan semuanya, kita ambil 10 butir lalu rendam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, dan begitu pun seterusnya. Setelah itu kita sediakan 6 gelas lain beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing diberi tisu. Aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dalam label yang sesuai. Isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau dengan larutan yang berlabel sama. Lalu kemudian tutup kelima gelas dengan kertas sehingga tidak ada cahaya ataupun kalian bisa disimpan di dalam kardus. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Ukur panjang akar dengan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh akar dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Buatlah grafik rata-rata pertumbuhan kacambah berkonsentrasi setelah 24 jam dan juga 48 jam. Untuk hasil pengamatan setelah 24 jam, kacang hijau pada label 1 tidak mengalami pertumbuhan, label 2 sedikit tumbuh, label 3 agak tumbuh, label 4 tumbuh akar sedikit, label 5 mulai berkecambah, sedangkan label kontrol berkecambah dan akar mulai terlihat. Setelah itu, hasil pengamatan 48 jam, kacang hijau pada label 1 tidak mengalami pertumbuhan dan mati. Label 2 mulai terlihat, label 3 akar terlihat dan sedikit panjang, label 4 akar terlihat jelas, label 5 berkecambah dan akar memanjang, sedangkan label kontrol batang berkecambah dan mulai tumbuh daun. Selanjutnya itu adalah pembahasan pencemaran lingkungan menimbulkan banyak kerugian bagi manusia serta lingkungan. Ada 4 tahap pencemaran antara lain. Yang pertama, pencemaran tidak menimbulkan kerugian dilihat dari kadar dan waktu. Yang kedua, pencemaran yang mulai menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem. Ketiga, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal. Keempat, pencemaran yang menimbulkan kematian. Dari kadar yang tinggi, dapat saya simpulkan bahwa kecambah pada kadar konsentrasi tertentu rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan. Akan tetapi pada konsentrasi tinggi kecambah tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya pun mati. Terima kasih.